Haleluya semua saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai doa bagi kita saudara. Mari kita persiapkan hati kita seluruhnya. Bawalah hati kita kepada Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Patutlah kita bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan telah menolong kita, dan pagi ini Tuhan memberkati kita. Mari saudaraku kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah doa pagi kami. Mengalirlah kuasa-Mu, berkati kami Tuhan. Kiranya ibadah doa pagi kami pada saat pagi hari ini mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dengan hati yang tulus kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bangkitkan tubuh kami, roh kami, sehingga dengan roh yang menyala, dengan roh yang rindu haus akan Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pujian penyembahan kami, firman-Mu renungan kami. Untuk sepanjang hari ini kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami yang melayani pada saat pagi hari ini, dan berkati teman sahabat kami semua yang sudah siap dan yang akan datang bergabung bersama dengan kami, menerima kuasa, kebebasan, kelepasan, mujizat daripada Allah Roh Kudus pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semuanya baik. Semua perangkat-perangkat dari media sosial yang kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dikuduskan, dibasuh, disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulai doa kami ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Selalu menyertai.
Bahkan tiap-tiap hari Roh Allah akan mengingatkan firman ini dalam hati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya, saudara. Selamat menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya, besarlah kasih Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan pada saat ini, saudara, dari 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai 21. 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai 21. Kita baca Alkitab kita, saudara. Ayat yang pertama saya akan baca, ayat yang kedua saudara baca, nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Oke, saudara. Tuhan berkati kita ya, saudaraku. Saya akan mulai ayat yang pertama dan nanti ya saudara baca bersama dengan Kak Laura ayat yang kedua 21 kita bersama-sama. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah dia dalam tubuh, entah dia atau tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekhawatiran Paulus bagi orang Korintus. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku sebenarnya. Aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain pada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan melupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri.
karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihani? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di hadapan kamu, di hadapan Allah. Dan demi Kristus kami berkata semuanya ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 21 bersama-sama. Aku khawatir bahwa aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita membaca firman Tuhan bagaimana Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Nah, ayat yang kedua dikatakan di sini, saudara, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, entah dalam roh, aku tidak tahu. Nah, orang Kristen dikatakan di sini seorang Kristen. Paulus menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Saudaraku, orang Kristen itu orang yang dalam Kristus yang telah diangkat ke sorga, menerima penyataan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya ini adalah dirinya sendiri. Tapi dikatakan ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen, orang yang di dalam Kristus yang telah diangkat Tuhan ke sorga, ya, saudaraku. Untuk apa? Yaitu untuk menerima penyataan Injil Tuhan, saudaraku yang kasih, untuk menerima penyataan Injil Tuhan, bahkan kemuliaan yang tak terkatakan di sorga, yang saudaraku yang kasih, yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Hal-hal yang luar biasa, saudara yang kekasih, yang dinyatakan oleh Paulus menguatkan dia, saudara yang kekasih, untuk memungkinkan dia bertahan dalam penderitaan dan dalam perjuangannya di dalam kerasulannya, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, Tuhan menunjukkan, Tuhan memperlihatkan kemuliaan yang begitu luar biasa di sorga kepada Paulus, saudara yang kasih, sehingga ketika Paulus mengalami masalah, tantangan-tantangan yang hebat dalam kehidupannya, dia arahkan pandangannya ke sorga. Dia ingat apa yang dia lihat di sorga, sehingga dia tidak undur, sehingga dia tidak lemah. Karena apa? Karena Tuhan sudah pernah mengangkat Paulus itu ke sorga. Tuhan telah menunjukkan betapa mulianya, betapa indahnya sorga itu, saudara yang kasih. Ya, itu yang menguatkan dia, itu yang menyanggupkan dia, itu yang memampukan dia, sehingga saudara yang kekasih, tantangan-tantangan yang dihadapinya tidak membuat dia menjadi lemah, karena Tuhan telah memberikan pernyataan-pernyataan kepadanya di sorga. Nah, ayat yang kedua lagi dikatakan, saudara, aku tahu orang itu tiba-tiba diangkat, yang terakhir, ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kalau kita lihat, saudara yang kasih, surga itu ada 3 tingkatan ya daripada penjelasan Paulus ini. Nah, saya belum pernah ke surga,
saudara. Tetapi ya dari firman Tuhan ini yang tertulis, dari apa yang dikatakan oleh Paulus, dan kita tahu Paulus dari apa yang ditulisnya demikian luar biasa, saudara. Dia berkata bahwasanya ada 3 tingkat surga itu. Tingkat yang pertama, itulah atmosfer yang mengitari bumi, saudaraku. Itu tingkat yang pertama. Nah itu bisa kita baca dalam Hosea 2 ayat 17, Daniel 7 ayat 13, saudara. Kemudian tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu adalah tempatnya bintang-bintang. Tempatnya bintang-bintang ya saudara. Itu Kejadian 1, 14, 18. Nanti kita bisa baca itu, saudara yang kasih ya. Kemudian juga ya saudara yang kasih, tingkat yang ketiga adalah Firdaus. Ya Firdaus itu saudara yang kasih ya, nanti kita bisa lihat saudara yang kasih dalam Lukas 23 ayat 43, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Dan setiap orang percaya yang telah meninggal lokasinya tidak disingkapkan pada waktu itu kepada Paulus, saudara yang kasih. Inilah sekedar pengetahuan bagi kita tentang sorga ya saudara yang kasih. Nah jadi Paulus telah melihat itu. Paulus menerima penyataan-penyataan dari Tuhan. Dia lihat betapa mulianya sorga itu, saudaraku ya. Ayat yang keempat, tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku bermegah selain daripada ya, sekiranya aku bermegah juga aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat kepadaku. Jadi, saudaraku, satu sisi Paulus itu bermegah karena dia bisa melihat kemuliaan sorga itu. Dia bisa diangkat oleh Tuhan. Tapi aku atas diriku, aku tidak perlu bermegah. Dikatakan saudaraku yang kasih. Satu sisi dia bermegah karena dia punya kesempatan diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dia menerima pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Dia melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Tapi satu sisi lagi, aku tidak bodoh, dikatakan saudara yang kasih. Dia sadar dia adalah manusia biasa yang tidak lebih daripada yang lain. Nah, ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dikatakan di sini duri dalam daging. Duri dalam daging ini berbicara mengenai kesulitan. Berbicara mengenai kesulitan, kesukaran, atau penderitaan, kelemahan fisik. Itulah duri dalam daging, saudara. Nah, tetapi bukan pencobaan untuk melakukan dosa. Nah, untuk apa itu, saudara, duri dalam daging itu? Kalau kita baca lagi nanti, aku sudah 3 kali berdoa supaya Tuhan mengangkat ini daripadaku. Tapi Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Paulus. Untuk apa itu duri dalam daging itu dalam tubuh Paulus, saudara yang kasih? Yang pertama, saudara yang kasih, untuk mencegah kesombongan atas penyataan-penyataan yang telah dia terima, penyataan-penyataan yang sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat Paulus ini begitu hebat, saudara. Secara pelayanan, secara mujizat demi mujizat, secara luar biasanya orang-orang yang datang, yang bertobat, perubahan-perubahan yang begitu ajaib dalam pelayanan Paulus itu. Paulus itu sudah lebih dibanding daripada murid-murid Tuhan Yesus secara langsung yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini. Maka Paulus berkata, saudara yang kasih, duri dalam daging itu yang ada dalam tubuh Paulus itu adalah untuk mencegah, dimaksudkan oleh Tuhan adalah untuk mencegah dia dari kesombongan, saudara yang kasih. Ya, karena begitu luar biasa penyataan-penyataan Tuhan yang telah dia terima. Bahkan dia diangkat oleh Tuhan ke sorga supaya dia tidak sombong. Dan kemudian saudara yang kasih, yang kedua, apakah
tujuan dan maksud daripada duri dalam daging yang ada dalam tubuh Paulus itu, yaitu membuat dia agar dia lebih bergantung pada kasih karunia ilahi. Ya, membuat dia untuk lebih bergantung kepada kasih karunia ilahi yang daripada Tuhan itu. Saudara, kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan hal-hal yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Tapi ketahuilah, sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Saya berpikir dalam hati saya, saudara, ya, untuk terus meneguhkan hati saya. Dulu pun kita masih seteru, saya masih seteru, saya masih bermusuhan dengan Allah, masih hidup dalam dosa, bergelimang dalam dosa. Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur untuk saya. Apalagi sekarang, apalagi Paulus dahulu masih pembunuh, masih sangat jahat, menyeret orang-orang Kristen dari rumah-rumah ibadah laki-laki dan perempuan, dibunuh supaya mereka meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi terhadap Paulus yang demikian jahat pun Yesus sudah mati. Terhadap saya yang demikian jahat, Yesus sudah mati. Kepada dosa dunia yang begitu besar pun Yesus sudah mati. Tapi bukan semua orang yang langsung selamat, tetapi setiap orang itu harus percaya. Maka Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya untuk orang Kristen kasih Allah, tapi bagi semua dosa dunia ini, bagi semua orang yang ada dalam dunia ini, Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun siapakah yang beroleh hidup yang kekal itu? Yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi, lebih-lebih lagi sekarang, setelah menjadi hamba Tuhan, setelah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kenapa sih kok ada duri dalam daging? Kenapa sih ada masalah? Kenapa sih ada pergumulan? Nah, tentunya kita tadi seperti pujian kita, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, selalu cerah. Tapi ada kalanya awan kelam, ada kalanya hujan. Tetapi di balik awan kelam, di balik hujan itu ada satu pelangi yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Di dalam penderitaan kita itu, di balik pergumulan, di balik penderitaan, di balik tantangan yang kita hadapi, ada janji Allah yang begitu luar biasa. Ada memang perjuangan, saudara. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Tapi ketahuilah, saudaraku yang kekasih, sebagaimana seorang hamba Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, perjuangan itu adalah sebuah keharusan. Hidup berjuang itu adalah harus, tapi kemenangan itu adalah sebuah kepastian. Perjuangan adalah sebuah keharusan, tapi kemenangan adalah sebuah kepastian. Kalau kemenangan adalah sebuah kepastian, adalah satu kepastian, siapa yang tidak mau berjuang, saudara? Hanya orang-orang yang bodoh dan hanya orang-orang yang tidak tahu lah, yang tidak mau berjuang. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, bahkan kalau ada pertunjukan, ada perjuangan, ada perlombaan, justru biasanya orang-orang mempersiapkan diri, semangat, bergairah. Jangan mau kalah, jangan mau minder, jangan mau berputus asa atas tantangan kesukaran yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Tapi mari terus andalkan Tuhan. Sama seperti Paulus ini, saudara yang kasih, ada duri dalam daging, dikatakan supaya saudara yang kasih, dia tidak sombong, saudara yang kasih, atas penyataan-penyataan yang telah dia terima daripada Tuhan. Penyataan-penyataan yang luar biasa. Bahkan juga yang kedua, saudara, membuat dia lebih bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kalau semuanya
baik-baik saja, saudaraku yang kekasih, maka orang-orang pun mulai tidak begitu penting terhadap Tuhan. Apa yang dibutuhkan ada masalah, ada jalan keluar. Ya, ada pergumulan, ada kebutuhan, ada uang, ada yang menolong, ada yang membantu, semua serba lengkap, saudara. Siapapun bisa, saudara. Tidak usah mengandalkan Tuhan pun ada. Tapi ketika kesulitan, kesukaran itu dihadapkan kepada kita, maka kita berkata, Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan berkata, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kesesakan yang kita alami itu adalah baik bagi kita, membuat kita berseru kepada Tuhan, membuat kita, saudaraku, sadar bahwasanya hidup kita ini tidak mampu tanpa Tuhan, tapi bersama-sama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudaraku. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Jadi Paulus sudah berdoa, 3 kali aku sudah berdoa supaya utusan iblis itu ya undur daripadaku, dikatakan. Tapi ayat 9 apa dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku, aku lebih suka dalam kesukaran. Kenapa sih Paulus mengatakan demikian, saudara yang kekasih? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kelemahan-kelemahan itu ada, ketika kesukaran itu ada, membuat kita berseru kepada Tuhan. Katakanlah sekarang, saudara yang kekasih, ya, ada satu orang, saudara yang kekasih, yang dalam penjara. Mungkin kita tahu itu, saudaraku, dalam penjara di dekat kami di Tangerang, oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian setelah dia di penjara karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melayani. Baru-baru ini ada lagi yang sedang di penjara, ya kan, saudaraku? Ya, temannya. Tapi dia sekarang, dia sedang di dalam penjara. Tapi dia berkata, jangan takut. Nanti kamu akan dibawa ke sini, dibawa kamu ke sini, dibawa kamu ke sini. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, saudara. Ketika saya dengar begitu, menyampaikan perkataan-perkataannya itu dengan kebanggaan, dengan semangat. Saya saksikan di YouTube, saudara. Ya mungkin baru bulan-bulan Agustus kemarin, awal bulan Agustus, ya saudara, kita tahu kejadian itu. Wah, saya juga bangga, saya juga bersyukur. Di balik jeruju itu, dia berkata, saudara, jangan takut. Saya juga sudah diperlakukan seperti itu. Nanti kamu akan ditanyain, nanti kamu akan dipaksa, nanti kamu akan disuruh balik lagi. Jangan mau, dia bilang, saudara. Oh, dalam hati saya, Tuhan berkatilah hamba Tuhan ini. Sementara dia di balik jeruju, tapi dia sangat bergairah, dia sangat semangat. Dia dalam penderitaannya, tapi dia bebas, rohnya bebas. Saudara, itu nanti akan merupakan satu kebanggaan. Mungkin berapa tahun dia di sana, saudara? 6 tahun, berapa tahun lagi saya kurang tahu pasti. Atau ada nanti pengurangan lagi, saudara. 6 tahun mungkin dia di sana. Setelah bebas, setelah keluar nanti, saudara pengkasih, wow, kita lihatlah nanti, saudara, betapa nanti saudara pengkasih Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Dan dengan bangga nanti dia, saudaraku, dia akan bersuka cita keluar dari penjara itu. Dia nanti akan memberitakan Injil Tuhan, saudara. Itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi dia. Menderita adalah merupakan kebahagiaan, sukacita bagi Paulus. Asal kita jangan menderita karena dosa, karena mencuri, merampok, digebukin, dimasukin ke dalam penjara. Jangan, saudara, itu dosa. Tapi karena Kristus kita dimasukkan ke dalam penjara, karena Kristus kita menderita, saudara pengkasih, dipitnah, bahkan dipenjarakan, bahkan dibunuh, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jangan kamu berpikir-pikir tentang apa yang hendak kau katakan tentang pembelaan dirimu. Aku sendiri akan berbicara
aku sendiri akan menyediakan perkataan-perkataan di dalam mulutmu. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Inilah jaminan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang menderita oleh karena berita Injil, saudaraku, oleh karena mengikut Tuhan. Mungkin ada teman sahabat, keluarga-keluarga kita yang menjauhkan kita, yang mengatakan sok suci, sok rohani, sok pendeta kepada kita, saudaraku. Tapi jangan takut, jangan menjadi lemah imanmu, saudara. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Sama seperti Paulus ini, saudara yang kasih ya. Ya, semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah ya kuasaku menjadi nyata. Itu dikatakan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku. Apa sih kasih karunia Tuhan itu, saudaraku? Apa itu kasih karunia Tuhan? Kok Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku kepadamu? Kasih karunia Tuhan itu bagi kita adalah kehadiran. Kehadiran, kemurahan, dan kuasa surgawi. Itulah kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Saudara yang kasih. Kasih karunia Tuhan adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa surgawi. Kuasa surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan berdiam di dalam diri orang yang percaya, yang setia mengalami, yang setia dalam doa, yang setia dalam penyembahannya, yang setia dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kalau demikian, kasih karunia Tuhan tetap ada pada saya, tetap ada pada saudara yang berdoa pada saat ini. Katakan amin. Kasih karunia Tuhan tetap ada pada kita, saudara yang kasih. Itulah yang kita rindukan. Itulah yang kita banggakan. Itulah yang kita senangkan. Karena apa? Kehadiran Tuhan. Kehadiranmu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Kehadiran Tuhan, saudaraku. Itu yang kita rindukan. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, apa yang kita takutkan, saudaraku? Ya, kehadiran Tuhan di rumah Sakeus itu sungguh-sungguh mengubahkan Sakeus, saudara. Penjara belum tentu mengubahkan orang, tapi kehadiran Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam penjara, itu mengubahkan orang. Ya, Zekmer Paul itu, saudaraku yang kasih, ketika dia di penjara, saudara, dia mengalami kehadiran Tuhan, maka dia di penjara itu berubah hidupnya. Dia berkata ada begitu banyak orang di penjara, keluar dari penjara bukan semakin baik, makin jahat. Karena dia berpikir, nanti kalau aku kedapatan lagi, ketangkap lagi, masuk penjara nggak apa-apa. Karena di dalam penjara aku tidak perlu bayar kontrakan, tidak perlu cari makan. Di penjara aku bisa makan, aku bisa tidur tanpa bayar kontrakan. Makin jahat dikatakan, saudara. Tapi bagi orang-orang yang mengalami kehadiran Roh Kudus, saudara, yang mengalami kuasa Tuhan, yang mengalami kemurahan Tuhan, yang disebut kasih karunia Allah, dia akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Kebebasan, sukacita, kesembuhan, mujizat, saudara. Cukuplah kasih karuniaku kepada dikatakan oleh Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan pada saat ini yang memampukan kita, yang menyanggupkan kita, yang mengubahkan kita, yang menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, saudara mereka kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau ada pun saudara kelemahan-kelemahan kita, saudara, tidak usah tawar hati, saudara yang kasih, tidak usah kecut, saudara, tapi teruslah bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah karena apa yang kita miliki, tapi barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah oleh karena pengenalan dia akan Kristus. Oleh karena kasih karunia itu tetap ada padanya, saudara. Puji Tuhan. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Siapa itu? Rasul-rasul yang lain. Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Simon, Petrus, Yohanes,
Yakobus, dan yang lain yang bersama-sama dengan Tuhan. Aku tidak kalah, dikatakan oleh Rasul Paulus, yang ada bersama-sama dengan kamu. Ya, aku adalah seorang rasul yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa dalam segala hal. Manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkan ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari melainkan kamu. Inilah seharusnya kehidupan hamba Tuhan, saudara. Nah, apa yang membedakan satu dengan yang lain anak Tuhan? Ada 12 murid Tuhan Yesus, dikurang satu Yudas Iskariot yang menyelipkan, yang menjual Tuhan Yesus. Nah, 11 saudara yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus secara langsung, yang membagi-bagikan 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang. Mereka sendiri bersama dengan Tuhan Yesus melakukan itu. Yang melihat air itu menjadi anggur, yang melihat Lazarus itu keluar dari kubur itu yang sudah berbau busuk, secara langsung mereka alami. Tapi Paulus berkata, aku tidak lebih rendah daripada muridmu, daripada rasul-rasul yang luar biasa itu. Aku tidak tertinggal daripada mereka. Apakah yang membedakan seseorang itu? Yang membedakan seseorang itu adalah keterbukaan hatinya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Kristus, ketaatannya kepada perintah, keberpihakannya kepada perintah Tuhan. Tidak mencari kemegahan sendiri, tapi sungguh-sungguh taat dalam kesalehan, dalam kemurnian kepada Kristus Yesus. Itu yang membedakan, saudara. Ya, membedakan seseorang itu. Bukan lamanya kita dalam Tuhan, tidak. Bukan pengalaman-pengalaman kita di masa lampau, tidak, saudara. Tapi bagaimana kita tiap-tiap hari mengiring Tuhan, bagaimana kita tiap-tiap hari taat kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan pengalaman kita di masa lampau, bukan pekerjaan-pekerjaan kita di masa lampau, tidak. Tapi tiap-tiap hari persekutuan kita dengan Tuhan, ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Itulah yang membedakan seseorang itu. Percaya itu, saudaraku, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada maksud baik Tuhan. Termasuk juga kepada ini. Kok Paulus bisa mendoakan orang-orang sakit, orang-orang terikat, orang-orang yang menderita, tapi kok dia sendiri ada duri dalam daging? Kenapa kepada dia? Ada seperti itu, saudara. Kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita bisa lemah. Kok pendeta bisa mengalami sakit seperti itu? Ya, dia doain dong. Bukankah dia telah mendoakan orang lain? Kok banyak pergumulannya? Kok orang lain didoain, orang lain bisa sembuh? Kok dia sendiri? Kok menderita? Kok bisa seperti itu? Tidak usah kita menghakimi, saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan. Yang penting orang itu yang perlu kita tahu, atau diri kita sendiri. Karena dosakah kita menderita? Karena perbuatan kita kah? Kalau karena kita menipu, berbohong, lalu orang lain mengucilkan kita, bahkan dipenjarakan, itu memang upah dosa. Itu memang upah dosa. Upah dosa itu adalah maut, bahkan kematian. Tapi upah daripada kerendahan hati adalah peninggian. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan meninggikan kita kelak, saudaraku yang kasih. Nah, Paulus berkata, adakah kami merugikan kamu? Adakah aku mencari untung kepadamu? Inilah kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan. Tidak menjadi beban, tapi harus menjadi berkat. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kita menjadi berkat, bukan menjadi beban. Sebab bukan hartamu yang kucari, tapi kamulah yang kucari. Betul, saudara. Kalau seseorang, kalau suami istri, saudara, suaminya bekerja, pulang-pulang dari kerja, dia berharap suaminya bawa uang.
Nah kemudian kalau tidak bawa uang dia mulai ya ngomel, saudara. Dan kemudian pak uang ini, pak uang itu, mana dompetnya, mana ininya. Suami mulai berpikir, saudara, ini istriku ini apanya ini sekarang? Kok dia cari uang saya aja, dia berharap kepada uang saya saja. Nah mulai ogah-ogahan suaminya untuk bekerja. Tapi saudara, dapat suami, kalau suami dikasihi saudara, dapat suami, dapat uangnya, dapat hatinya, dapat semua saudara yang kasih. Kasihnya juga dapat, uangnya juga dapat, perhatiannya juga dapat. Tapi kalau hanya untuk mencari uang, perhatian pun hilang. Jangankan perhatian, orangnya pun bisa hilang. Bisa selingkuh di luar sana. Paulus berkata, bukan uangmu yang kucari, bukan hartamu yang kucari, tapi kamu sendiri yang kucari. Ya puji Tuhan. Saudara, jangan kita mencari berkat-berkat saja, tapi cari Yesus. Cari Yesus. Yesusnya yang kita cari. Pribadi Yesus yang kita cari. Nah, saudara mengasihi. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu yang kucari. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta bagi orang tua, melainkan orang tua lah yang mengumpulkan harta untuk anak. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan kamu tidak mengasihi kami? Nah, adanya kasih yang timbal balik ya saudaraku. Baiklah, aku sendiri tidak memaksa sesuatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ada-ada aja seperti itu saudaraku. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi masih ada orang berkata menipulah kita menipu, memperdaya. Saudara, Tuhanlah yang tahu. Mari saudaraku, hubungan kita kepada Tuhan semakin kita perbaiki, Tuhan yang menilai. Nah sebaiknya memang saudaraku orang menilai kita baik, tetapi saudara pengen kasih dalam nama penilaian Tuhan itu lah yang kita rindukan, yang sungguh sangat jauh lebih baik. Lakukanlah segala sesuatunya dengan tulus, lakukanlah segala sesuatunya dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dan memimpin kita saudara. Ini firman Tuhan yang akan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Tuhan, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan, melimpah kuasa-Mu bagi kami, ajaib segala karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan lamanya kami ikut Engkau, tapi bagaimana kami membuka hati kepada-Mu ya Tuhan. Engkau telah membawa Paulus ke surga tingkat 3. Engkau memberikan penyataan-penyataan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, ada penyataan-penyataan Allah yang begitu mulia. Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau. Kami buka hati kami kepadamu, kami cinta kepadamu ya Tuhan. Akan apapun hal-hal yang kami hadapi, mungkin duri dalam daging seperti yang dialami oleh Paulus. Tapi biarlah semuanya itu membuat kami untuk tidak sombong, membuat kami berseru kepada Tuhan. Ajaiblah Engkau bagi kami Tuhan, besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan,
Dia baik bagiku, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik sekali lagi, ku yakin, yakinlah saudara, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik atas segala persoalan pergumulanmu. Dia baik atas penyakit yang sedang kau alami. Dia baik atas tantangan-tantangan yang kau hadapi. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau setia bagi kami, Kau besar bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhanku, termulialah namamu. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagi Yesus. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini. Dan aku berdoa kepadamu ya Tuhan untuk saudara-saudaraku yang setia di dalam doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada saat ini. Akan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, teguhkan hati kami Tuhan pada saat ini. Kalau itu karena dosa, tidak ada jalan lain kecuali kami bertobat, mengakui dosa kami, meninggalkan jalan-jalan kami, berbalik kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, namun kalau itu bukan karena dosa, tantangan-tantangan pergumulan yang kami hadapi yang diizinkan oleh Tuhan untuk kami hadapi, teguhkan hati kami Tuhan. Biarlah iman percaya kami makin kuat di dalam Engkau. Kami tidak lemah, kami tidak menyesali akan panggilan-Mu dalam hidup kami, tapi kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya di balik awan kelabu ada hujan, di balik itu semua ada pelangi yang indah. Amen. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang setia. Berkati semua, teguhkan semua hamba-hamba-Mu yang ikut dalam doa pagi ini Tuhan. Teguhlah iman mereka kepadamu. Amen. Tidak menjadi lemah. Amen. Kuat di dalam Tuhan, percaya kepada maksud baik Tuhan, dan mengucapkan firman Tuhan itu. Hidupkan firman itu dalam hati mereka ya Roh Kudus, sehingga firman itu berkuasa, mengubahkan, memulihkan, menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Yang bergumul akan ada jalan keluar. Amen. Yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Kuasa Tuhan bekerja bagi setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang setia yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua saudara. Sebelum kita akhiri, kita berdoa saudara untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita kasihi, lingkungan kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menolong. Ucapkanlah saudara, doa itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Perkataan-perkataan kita ini adalah perkataan-perkataan yang berkuasa, yang menurunkan kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dan mengangkat tangan, maka Tuhan akan menurunkan tangannya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di alam roh. Marilah saudara, sedikit waktu kita untuk berdoa, tapi itu sungguh sangat bermanfaat untuk bangsa negara kita, untuk teman sahabat kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Mari saudara, sebelum kita akhiri doa kita ini, sebentar kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan firman yang sudah kami terima, buat penyembahan kami, dan buat hati kami yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah Kau berkati,
patutlah kami juga menjadi berkat bagi bangsa negara kami ini. Oleh sebab itu kami berdoa, bersyukur buat kondisi keadaan yang semakin membaik ya Tuhan. Terima kasih buat 1,5 tahun lebih masa-masa COVID pandemi yang sudah kami lalui ya Tuhan. Di dalamnya begitu banyak kami belajar. Di dalamnya kami begitu banyak, oh Tuhan, kami mengerti bahwasanya Tuhan Allah kami yang luar biasa. Untuk kami tidak bersandar kepada harta kekayaan dunia ini, tapi Tuhanlah di atas segalanya. Membuat seluruhnya kami mengetahui, mengerti bahwasanya ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Harta dunia ini tidak bisa menjadi jaminan. Tuhan, kekayaan-kekayaan dunia ini tidak bisa menjadi jaminan, tapi hanya Tuhan yang menjadi jaminan. Oleh sebab itu, biarlah seluruh masyarakat Indonesia, pemerintahan kami, bahkan dunia ini mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dengan rasa cinta berseru kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami ya Tuhan, yang terus menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Terima kasih buat Bapak Presiden kami yang begitu tulus, yang bekerja, membawa bangsa ini semakin baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, berkati para menteri-menteri, teman sekerja Bapak Presiden kami, melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Oh, berhasil mereka melakukan tugas mereka. Kami berdoa berkati masyarakat Indonesia, supaya seluruh masyarakat Indonesia dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Pandemi yang belum selesai, semuanya kami melakukan protokol kesehatan ya Tuhan, dan menjaga imun tubuh, menjaga hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan kami menjaga diri kami, aparat negara kami yang berjaga-jaga bagi bangsa negara kami, yang berjaga-jaga di kota, di desa, di daerah-daerah, bahkan di perbatasan-perbatasan. Intelijen bangsa kami Engkau berkati ya Tuhan, supaya mereka berjaga-jaga atas bangsa kami, sehingga bangsa kami aman, damai, penuh dengan kemuliaan-Mu. Jadikan bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada, berkati keluarga-keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Hidup kami memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Inilah doa kami persembahkan kepada Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya doa kami sampai kepada Tuhan, dan itu menghasilkan sesuatu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagi karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu, segenap hidupku, segenap hidupku bagimu. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu limpah bagi kami semuanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan pimpinan kuasa, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Selamat beraktivitas, raih kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Shalom Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya.